kebenarannya. Kalau dalam pandangan agama Kristen Protestan itu menganggap Bunda Maria itu berdosa karena ayatnya dicopot-copot di dalam kitab Roma 3 ayat 23 bahwasanya manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berdosa. Nah, itu salah satu digunakan ayatnya. Makanya ketika Kristen Protestan mengatakan bahwa tidak ada pun manusia yang suci selain Tuhan Yesus. Tetapi kalau pandangan lain, pandangan agama Kristen Katolik mengatakan bahwa Bunda Maria itu suci dan tidak berdosa. Dan ini membuat saya gagal paham dan saya sering merenungkan itu ayatnya itu. Kalau misalkan saya mengikuti apa yang dikatakan pengajar-pengajar saya, bahasanya Bunda Maria berdosa, kemudian saya berpikir lagi, nggak mungkin Yesus lahir di dalam rahim yang berdosa itu. Nah, itu yang membuat saya bingung. Sekarang kita buktikan, karena Protestan tidak mau baca kitab suci semua secara lebih komprehensif. Ada nabi yang sudah dikuduskan dari rahim ibunya. Yeremia. Kita baca ayatnya. Sekarang engkau menentang sendiri Yeremia yang ada dalam kitab suci. Oke, kita baca dulu Yeremia 1 ayat 5. Nanti engkau harus mempertanggungjawabkan bagaimana Yeremia sejak di dalam rahim ibunya sudah dikuduskan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pertanyaan saya untuk Pong, Yeremia sudah dikuduskan dari rahim ibunya? Adakah seorang pendeta yang mengatakan tidak? Ayat itu Tidak pernah saya dengar, Romo. bagaimana dengan ayat itu? Kalau Yeremia saja sudah dikuduskan dari rahim ibunya. Sekarang kita harus mengerti bagaimana kondisi kita tanpa dosa. Penjelasan Santo Yohanes itu hebat sekali. Bantu dulu surat 1 Yohanes 3 ayat 5. 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Tahan dulu. Ayat itu berbunyi, kalian tahu bahwa Yesus Allah telah menyatakan dirinya, merevelasikan dirinya supaya dia menghapuskan segala dosa. Di dalam peristiwa inkarnasi, mau pakai Yohanes ke, mau pakai Lukas ke, Yesus merevelasikan dirinya melalui seorang perempuan. Yesus menyatakan dirinya melalui seorang perempuan. Dan perempuan itu namanya siapa? Bunda Maria. Dan ayat itu mengatakan Yesus Tuhan menyatakan dirinya supaya dia menghapuskan segala dosa. Dan sekarang ayat 6-nya kunci mati. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Orang yang ada di dalam Tuhan tidak berdosa. Sekarang siapa yang ada di dalam Maria? Kita ini masih berjuang supaya ada di dalam Tuhan, supaya tidak berdosa lagi. Sedangkan Bunda Maria itu siapa yang ada di dalam dia? Lukas 1 ayat 35. Tritunggal Maha Kudus loh. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu
dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Pong, ayat tadi 1 Yohanes mengatakan, jika Yesus Tuhan menyatakan dirinya, dia akan menghapuskan segala dosanya. Di manakah Yesus menginkarnasikan dirinya? Di dalam rahimnya siapa? Bunda Maria. Kalau dia ada di dalam, dia menghapuskan segala dosa menurut 1 Yohanes tadi 3 ayat 5. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Pong, Yesus menyatakan dirinya di dalam Maria. Iya betul, Romo. Kalau begitu konsekuensi dari ayat itu, Yesus menghapuskan apa? Dosa Bunda. 1, Iya, tidak. 2, atau segala? 1, 2, atau segala? Segala. Bagaimana engkau bilang Bunda Maria berdosa? Belum bongkar semua ayat ini, hanya pakai itu.